Baik, hai semua adik-adik. Perkenalkan, nama Miss Nelsia Maria Siantan. Boleh dipanggil Miss Nelsia, oke? Miss dari Universitas Katolik Santo Thomas, jurusan PGSD. Apa ada yang mau ditanya? Hobinya masak. Cita-citanya udah pasti jadi guru ya kan? Ada lagi yang mau tanya? Tadi tanya nama aku ke kakak itu apa ditulis? Oh, nanti kakak kirim. Oke. Di sini kakak akan mengajarkan tentang IPAS. Ya. Tadi harusnya matematika ya? Materi kita hari ini adalah cerita tentang daerahku. Sebelumnya ada yang tahu udah pernah belajar materi itu? Belum. Ada yang tahu apa sih itu daerah? Daerah. Boleh yang kita lihat? Yang mau jawab? Tempat tinggal kita. Jalan. Menuju jalan lain. Daerah dari Ada yang tahu apa itu daerah? dari rumah Negara. Oke. Yang lain? Yang dari depan cuma ada apa? Pak. dari rumah Dari rumah. Dari depan ayo. Kita mau dengar jawaban dari depan. Iya boleh? Dari depan. Yang lain. Yang di depan ayo. Apa sih itu daerah? Tempat tinggal. Oke. Nah, jawabannya sudah mulai tepat semuanya. Daerah itu adalah wilayah tempat manusia tinggal dan melakukan kegiatan sehari-hari. Daerah bisa berupa desa, kota, provinsi. Setiap daerah memiliki kondisi alam, penduduk, dan kehidupan sosial yang berbeda. Nah, tadi kan dibilang kalau daerah itu berupa desa, kota, dan provinsi. Contoh lingkungan dari daerah itu apa sih? Ada yang tahu nggak? daerah saya dong. Iya. Contoh lingkungan daerah itu apa? Tempat Boleh angkat tangan? Di sini nggak ada jawaban yang salah, oke? Semuanya benar. Kita berani aja dulu untuk menjawab. Ayo. tempat tinggal lah. Terus Sekarang pertanyaan Kak Miss-nya tadi, contoh lingkungan daerah itu seperti apa? Kan tadi daerah itu bisa berupa perkotaan, pedesaan, dan provinsi. Nah, contoh lingkungan daerah itu seperti apa? Ada yang tahu? Desa. Yang lain? Provinsi. Yang lain? Perkampungan. Ada lagi? Kota. Yang lain? Ya, benar. Contoh lingkungan daerah itu sendiri ada lingkungan daerah yang berupa pedesaan, pesisir pantai, pegunungan, perkotaan, dan lain-lainnya. Lingkungan daerahnya berbeda, pasti pekerjaannya juga berbeda. Ini semua pada tinggal di Pahang? Oke. Tapi pas pulang kampung tahun baru kemarin ada yang pulang kampung? Ada Pak. Loh kok Kristen? Oke, jawab nak. Tanya satu-satu. Kamu kemana pulangnya? Bisa. Nah, menurut Bintang, ada yang tahu kisaran? Tahu Pak? Menurut adik-adik semuanya kisaran
kisaran itu perkotaan kah, pedesaan kah, atau apa? Oke, kita tanya Bintang yang pulang kampung ke kisaran. Menurut Bintang, kisaran itu contoh lingkungan daerah seperti apa? Enggak, maksudnya itu kayak perkampungan, perkotaan, perkampungan. Kisaran itu contoh daerah perkampungan, kata si Bintang. Selanjutnya tadi kamu pulang kampung kemana? Ke Sibolga. Ada ya? Sipolka. Itu di mana? Jauh ya. Sipolka itu contoh daerah kamu kamu di Gunung Maria itu di Maria. Di mana? Nggak tahu. Oke, Gunung Maria itu contoh daerah tidak pegunungan. Namanya aja Gunung Maria. Pegunungan, memang pegunungan dia. Nggak tahu. Oke. Ada yang lain? Cukup? Nah, daerah yang berbeda pasti pekerjaannya juga berbeda kan? Iya Kak. Tidak mungkin yang tinggal di pesisir pantai pekerjaannya sama yang di pegunungan. Tidak mungkin. Contohnya, pekerjaan di pesisir pantai itu apa? Nelayan Kak. Nelayan. Apakah mungkin yang tinggal di pegunungan menjadi nelayan? Tidak Kak. Menangkap ikan di mana dia ya kan? Sudah pasti berbeda-beda. Nah, pekerjaan masyarakat ini pasti disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Seperti petani, sudah pasti dia pekerjaan petani ini bekerja di pedesaan, ya kan? Tidak mungkin yang di pesisir pantai menanam padi. Selanjutnya nelayan tadi, nelayan itu pekerjaan di daerah laut, pesisir pantai. Selanjutnya pedagang atau perajin. Nah, biasanya itu menjadi mata pencaharian di daerah pedesaan atau perkotaan. Kantoran itu pekerjaan di daerah mana? Nah, setiap pekerjaan memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakatnya. Selanjutnya budaya dan kebiasaan daerah. Budaya dan kebiasaan daerah ini sama seperti pekerjaan tadi. Sudah pasti budaya dan kebiasaan di daerah itu berbeda-beda. Seperti yang tinggal di perkotaan, mungkin kurang akrab sama tetangga-tetangganya ya kan. Tapi kalau di pedesaan itu berbeda jadi. Kalau di pedesaan itu biasanya contohnya si Bintang sakit. Ini tetangga-tetangganya semua datang bertemu. Berbeda sama kita di perkotaan. Seperti yang tinggal di pesisir pantai atau di daerah-daerah kayak daerahnya Sibolga gitu. Itu anak-anak di daerah itu biasanya pada pintar berenang karena dekat dengan laut, dekat dengan air. Sedangkan yang di perkotaan seperti kita belum tentu kan semuanya pintar berenang kan, kecuali kita ke kolam. Nah, itu contoh kebiasaan, contoh budayanya seperti pakaian. Ada orang Jawa? Nah, pakaian adat Jawa pasti berbeda dengan pakaian adat Batak. Begitu juga tariannya. Kalau tarian dari Jawa biasanya apa namanya? Kalau dari Batak apa? Siapa sih orang Batak? Nah, apa nama tarian dari Batak? Kalau dari Jawa? Enggak. Beri. Nadi lele. Betul apa bacanya? Iya, tapi lele apa? Yang orang Jawa mana tadi? Ditanda ini nggak tahu dia budaya. Ada topeng. Ya, apa bahasanya jakep ya? Itu kan budaya dari Jawa. Dia pasti berbeda. Juga di Sumatera nggak ada di Sumatera namanya jakep.
campnya kan, kecuali yang dari Jawa ke Sumatera membawakan itu. Nah, seperti kegiatan gotong royong. Di Pak kami ini sering nggak kalian lihat satu kampung itu gotong royong? Hah? Sering? Nggak pernah sering kan? Nah, sedangkan di perjalanan itu berbeda. Misalnya, ya mungkin di hari-hari tertentu aja kan, ada pas 17-an gitu. Tapi kalau di pedesaan itu juga misalnya ada satu keluarga mau membuka lahan. Nah, ini satu kampung biasanya datang membantu. Berbeda sama kita yang di perkotaan. Lagi siapa yang pernah Medan? Nah, di Medan itu kakak aja selama di Medan belum pernah melihat yang namanya gotong royong di masyarakat itu. Nah, karena itu daerah ini kan berbeda-beda bedanya ya. Kalau yang di daerah Jawa tidak menjaga budayanya, di daerah Sumatera bisa menjaga budayanya, itu pasti akan merusak nama baik, bisa hilang juga budaya itu. Jadi budaya harus dijaga dan dilestarikan agar tidak hilang. Nah, di sini adik-adik semua diajarkan untuk meningkatkan sikap cinta terhadap daerah. Sikap cinta terhadap daerah dapat ditunjukkan dengan beberapa cara. Ada yang tahu? Ada yang mau menjawab? Ya, menjaga lingkungan. Yang lain? Gotong royong. Nah, menjaga nama baik daerah. Yang lain? Bersihkan rumah. Nah, sikap cinta terhadap daerah kita itu bisa ditunjukkan dengan menjaga kebersihan lingkungannya, menghormati budaya dan adat setempat, serta hidup rukun dengan sesama. Dengan mencintai daerah, kita ingin menjaga kenyamanan dan keindahan tempat tinggal kita. Oke, selanjutnya kakak ada sedikit tugas yang akan kita kerjakan. Tapi tugas ini dikerjakan di kelompok. Beda kelompok, Kak. Kak, ada kelompok mana? Di mana tuh? Ini berapa orang? 13 Kak. Yang itu kan Kak yang enggak ada. Yang datang berapa semua? 13 Kak. Oke, Oke, berarti kita bentuk 4 kelompok, di mana 4 kelompok ini, satu kelompok itu berisi 3 orang. Bisa? Bisa. Oke, kita tentukan bagi kelompok dulu ya. Ayo, boleh memilih sendiri atau gimana? Pilih sendiri aja. Tapi semua jangan ada yang menyisihkan temannya ya. Semuanya harus berkelompok. Kalau ada yang lebih, kita bawa 3, 4. Kalau kasih waktunya 2 menit, waktunya 2 menit. Kita mau SL. Yang satu meja ya. Ya, tempat ininya.
Boleh ditekan habisnya? Semua boleh ditekan habisnya?
Berkeliling. Semuanya berkeliling. Berkeliling ke Madura. Berkeliling ke Madura. Ya, oke. Tapi syarat dalam case ini kalau tidak ada instruksi ayo berkeliling, semuanya paham. Paham? Paham. Mau dicoba atau langsung main? Oke, kita coba. Ayo berkeliling ke Jepang. Ayo berkeliling ke Sumatera. Berkeliling ke Jawa. Semuanya kena hukum kecuali dia. Kenapa? Karena kan tadi Miss bilang kalau tidak ada instruksi ayo berkeliling harus kayak mana? Udah mengerti semua? Ada yang paham? Sudah miss-nya? Semuanya sudah paham? Oke, kita mulai berkeliling. Ayo berkeliling ke Jepang. Berkeliling ke Sumatera. Siapa yang mau berkeliling tadi? Ayo, coba Pak jujur aja siapa tadi yang salah? Bapak, ini mau kita hukum atau kita kasih kesempatan? Kita kasih kesempatan untuk yang salah tadi, salah karena nggak fokus atau salah karena nggak ngerti? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan ke kawan kita yang nggak ngerti cara bermain? Gini, kalau kita
Oke, semuanya perhatikan semua. Miss, saya tinggal dulu, Miss. Nanti itu ada. Ayo, semuanya perhatikan. Nanti yang di belakang itu sini kenapa? Ya. Udah. Kita tunggu dulu teman-temannya ya. Masih mau ribut mereka. Udah. Masih mau itu dipegang-pegang. Udah cukup. Sudah, Miss. Oke. Cara mengerjakannya di sini ada cerita. Nah, di sini ada diskusi kelompok. Di diskusi buat aja di komen. Oke, Miss. Oke, ya, sambil nunggu kelompok satu lagi, boleh mendengarkan udah semua sini ya. Sudah, semua kelompok boleh mendengarkan ke sini. Nah, Miss mau setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja di sini. Oke? Oke, dari grup Durian. Ayo, dari grup Durian pertama juga benar ya? Iya. Ada. Empat ya di sini. Iya. Dari grup Durian. Nah, sini depan itu udah benar. Ya, semuanya bagus berdiri. Aku jangan gitu. Udah? Oke. Kita dengarkan grup Durian ini menjelaskan hasil kerja mereka. Bisa? Bisa, Miss. Boleh. Sama. Kami dari grup Durian, kami tahu. Tulisannya cepat baca lepas. Ini semuanya iya. Hasil diskusinya apa kalian jawab? Oh iya. Jawab Miss. Kenapa Miss? Nggak tahu, terserah. Aku tahu. Masa mereka tidak pede sama hasil diskusi mereka? Kami tidak Miss. Bagaimana kamu bisa berbicara lingkungan di daerah Petani dan pedagang Miss. Lanjut. Sikap apa yang diperlukan masyarakat di daerah Beni? Tidur rukun jika ada kegiatan bakti. Lanjut. Udah bisa nih. Jelaskan lagi. Bagaimana bisa jawabannya? Oke, nah ditanya temannya, bagaimana kalian bisa mendapat jawaban ini?
Oke, tepuk tangan dulu untuk teman satu. Ya, boleh duduk. Kalian juga dengarkan kelompok presentasi, oke? Boleh duduk bagus yuk. Oke, kita sepakat kayaknya ya. Kelompok ini gak dapat hadiah. Iya kan? Bisa balik. Tadi kan udah janji. Yang ini kalian melanggar janji berarti. Ya bisa menyalahkan teman yang akan menyusulnya. Bisa saya. Oke. Miss pangkat dari apa ya? Oh, atas pintar apel Jam berapa? 30. Ada 14. Yang pertama kami jawab di sini bersih dan layak ditempati. Sebutkan dua jenis pekerjaan yang ada pada daerah ini. Yang kedua kami jawab di sini petani dan pedagang. Yang ketiga kami jawab sikap, saling, gubernur layak dan saling lain. Di sini kami jawab selain kami jawab daerah bisa pakai. Yang kedua kami jawab petani daerahnya di pedesaan. Tiga kami nanti kalian misalnya apa jawabannya ya? daerah pekerjaan khusus, daerahnya pepetaan. Yang kelima kami jawab daerah pegunungan. Baik, tangan semuanya. Oke, untuk kelompok durian. Apa tadi jawaban nomor 1 dari kelompok apa? Nih, pemantik kali ini. Oh, bersih dan hidup. Iya, bersih dan indamis. Betul? Salami. Oh, layak ditempatin dan bersih, Miss. Berarti yang paling ribut misalnya kayak gitu lagi, oke? Ya, kalau nggak bisa kita hukum dia. Oke, selanjutnya dari Kelompok grup aku. Ya, didengarkan temannya ya, biar bisa menjawab kayak dia tadi. Bisa manis sekali ya semua. Saya akan menjelaskan bagaimana kami bisa menjawab pertanyaan nomor 1, bagaimana kondisi lingkungan di daerah ini. Kita dan asli. Nomor 2, sebutkan jenis pekerjaan yang ada di daerah ini. Nelayan dan petani. Nomor 3, sikap apa yang ditunjukkan masyarakat di daerah ini. Hidup rukun dan saling membantu satu sama lain. Kami bisa mendapatkan jawaban itu karena bisa bekerja sama dan mengerti. Nelayan di daerah pesisir pantai, petani di daerah pedesaan, penduduk di daerah perkotaan, penanam di daerah. Oke,
Hindi, gilat na hindi. Ini aja lagi. Kami dari kelompok Strawberry ingin memperhatikan bagaimana kondisi lingkungan di wilayah desa, Sunda dan Gresik dan Asri. Gresik sepakat karena mereka selalu mengenal. Dua, sebutkan dua jenis pekerjaan yang akan ya, sebutkan apa yang diperlukan masyarakat di wilayah desa. Kalian bekerja di daerah seperti Pasai, bekerja di daerah pedesaan, Subibu bekerja di daerah perkotaan, Kesanggang bekerja di daerah demikian dan Oke, tepuk tangan boleh. Nah, untuk kelompok aku, apa jawaban dari nomor 1 kelompok Strawberry? Dan Asri karena mereka betul. Tepuk tangan. Menang. Oke. Apa saja? Kita sebenarnya masih ada kegiatan. Kita belum bagi hadiah. Siapa mau hadiah? Aden. Hussein. Ya, kita belum lama juga ya kan. Jadi kita mau berangkat kita break dulu ya. Oke, di kelas tadi kita lanjutkan boleh? Boleh, Miss. Makasih ya. Ya, Miss. Boleh di sekali dan mencoba dan wisata-wisata yang dekat di kampungku. Namanya ada 2 pantainya. Yang pertama air batu, yang kedua enggak tahu. Dan aku di sini kalau mau jajan tempatnya jauh dan pakai harus jalan kaki. Dan di situ juga ada kakakku, Rahma, Kak Mila, sama Kak Adel. Biasanya kan aku panggil Kak Adel atau Kak Mila. Di sini kalau aku mau jalan dengan kakak dan adikku. Tempatnya itu sangat dingin, kayak es batu, dingin kali. Saya selalu saya selalu setiap siang dan saya bermain dengan adik dan kakakku. Dan setiap jam 6 atau jam 5 saya mandi dan main handphone. Habis jam kamar mandi. Pergi habis kamar mandi habis. Enggak boleh. Tunggu pulang dulu temannya itu. Bener. Aku juga enggak lapo. Mau tahu kemana? Sekian cerita tutup dong. Ya, sekian cerita tentang sekian cerita tentang Oke, tepuk tangannya. Di mana sih tadi kamu siapa? Katakan,
Jangan malu. Kita terserah. Kamu mau kakak kampungku atau ada yang di sini yang di Pekanbaru? Kampungku ada yang di sini. Didengarkan temannya ya. Aku sama bapakku naik kereta. Tentang daerahnya, mau daerah tempat tinggal yang sekarang atau daerah kampung kakek neneknya? Kampung. Kampung. Aku bersama bapakku naik kereta keliling daerah. Baru itu aku membeli jajan dan sudah sore dan sudah sampai di rumah sudah sore. Saya mandi dan waktu main game dan besok harinya lagi aku bersama bapakku mengisi minyak karena bensinnya habis dan aku udah malam main game lagi. Aku sudah sampai di rumah, baru itu sampai di kampung. Di rumah aku main game. Baru itu sampai rumah bisa aku beli mercon. Aku itu makan orang membakar orang. Yang benar Mes beli mercon. Aku ya benar. Ada punya tempat di kantor. Kalau dari yang betul saya Oke. Main kereta itu main game. Sekali lagi. Diulangi. Apa aja tadi yang harus diceritakan? Daerah, lingkungan daerah, mata pencarian, terus pekerjaan. Ya, mata pencarian itu pekerjaan di daerah itu kebiasaan dan budaya. Kata dia dari kerja. Oke. Sekali lagi misalnya yang diceritakan adik-adikku sayang itu adalah daerahnya di mana? Bukan kita. Daerahnya di mana? Lingkungan daerah apa? Mata pencarian atau pekerjaan di daerah itu, kebiasaan dan budaya. Janganlah membakar kemauan kita ceritakan, ya kan? Atau main game aja katanya sama abang Mirja. Saya memasak listrik lah, Sama teman-teman saya. Please mau si Hafiz, siapa namanya Hafiz? Faiz? Ayo Faiz, Ini saya bercerita. Oh, namanya siapa? Nggak bisa dong, nggak apa. Kita kan kalau dia ya, kita dengarkan Gibran bercerita. Ayah di rumah melihat Doraemon. Udah? Keliling-keliling. Bisa? Bisa? Bisa Pak? Bisa? Bisa nggak? Nah, kita dengarkan Gibran bercerita. Perkenalkan nama
bulan, asal kampung saya di Pantai Labu. Di sana banyak delman, pantaian, pantaian. Dan saya di mana daerah dia, apa kebiasaan di daerah itu. Bahasa Inggris kata nama saya Dilan. Asal kampung saya di Pantai Labu. Di sana tempatnya enak, sejuk dan banyak pemandangan. Dan di sana ada namanya wisata yang bernama yang bernama Pantai Monyet. Dan sana kampungnya sangat kecil. Kalau ada kerja bakti di sana, saling bantu. Dan di sana sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, kalau kamu ribut siap itu kan memang ya. Tapi kalau kamu tidak bisa, tapi kamu yang lagi. Kamu yang mengajar, biar saya yang jadi Paris, di Pulau Cikiguran tadi itu banyak pantai, di pesisir selanjutnya Miss Pranata yang bercerita. Ya, yang mana namanya Pranata? Landa, Kak.
Habis itu di sana banyak dengan di sini dia minum. Kok megang buku putih ya ada itu habis siap main bola kami ini jajanan Aku berapa? Makan juga. kalau itu gampang bisnis tanpa kata-kata gitu Tapi bisa ini sama biar cantik namanya biar cantik udah. sekian ada Ada pramuka, tempat tinggal si Renata ini. Siapa yang bercerita? Pokoknya maju boy. Siapa tadi namanya? Kasih Pak. Cerita dengan baik bunda. Kembali kita capek. Baik belum tinggal. Ayo Pak Ismi. Jangan datang di stadion. Semua keluarga mereka saya di sore-sorenya saya di rumah saya menyapu halaman habis sholat maghrib saya mengenalkan dan menjelaskan simbol belajar. Itu saya biasa ada saya sebentar dipanggil aja bis. Abis itu aku semua di malam terjadi. Polis. Oke. Gimana sih tadi dia tinggal katanya? Di mana? Rasipa. Gimana sih si Rasipa ini tinggal katanya tadi? Tidak rumahnya. Ada yang berjalan soalnya kan? Lanjut. Miss mau kamu yang bercerita. Ya kamu ya. Tapi kalau menara bro Ini namanya jam berapa kita pulang? mau cerita tentang kamera yang mana? Itu daerahnya di mana? Arka jangan. Apa aja? Kebiasaannya bagaimana?
Aku ada. Wah, takin. Apa dengar? Mau bisnis harus tahu. Terima kasih, Nara. Apa sih tadi katanya mata pencaharian? Gak ada lagi. Kalian gak dengar atau ibu? Mereka tadi gak keluar main. Nanti kita kenalnya. Miss mana? Oke, Miss. Selanjutnya, Miss mau Aisyah yang bercerita. Romantisnya tapi juga lagi kebiasaan saya melihat sampai tangkap ayo Miss, selamat Miss. Kalau kau tidak ini sudah ya Miss. Seperti apa kebiasaan di daerahnya si Aisyah ini tadi? Nggak dengar, saya kebiasaannya tadi. Ada mata pencariannya? Ya, dulu baru sama tiapnya udah apa lagi dengan gue dia. Berapa nomornya berapa? Oke, selanjutnya Miss mau ini
Ya, daerah tempat tinggalnya? Nggak apa-apa. Di rumah pasar. Aku bapak nenek mana? Kau nanya, ini bisa bertanya apa? Kayak mau bilang kan gigi kau nangis itu kau bercerita. Kau nangis itu takut, Uli ya? Ayo Uli. Kamu aja aku di sini. Iya, daerahnya di. Ayo Uli, daerahnya di. Kuat. Bisa beda Uli. Ayo cepat. Daerahnya cepat. Uli daerah Uli. Mana? Daerahnya di. Jangan si Uli bercerita dulu ya. Jangan semuanya menjawab. Nanti pas disuruh maju nggak tahu entah apa diceritakan. Minta saya mengantar kereta. Habis tidak kenal Surabaya itu tentang kalau kerja ada pakai benda enak kan. Kedengaran kata apa di sana? Enggak nih, dengar nih. Nah, kalau dibilang. Enggak, mereka aja aku tinggal dengan daerah ini mana nih? Nih, mana nih? Kalau kamu apa lagi? Orang menyambung. Aku pergi sama nenek. Kalau ada yang melanggar semuanya. Miss mau kasih tahu, kalau pembelajaran kita ini itu kan di video. Jadi itu akan dilaporkan ke wali kelas dan sekolah. Jadi kalau sesi hari tadi banyak kali ngomongnya, nanti dikirimkan ke kepala-kepalanya kalau pas disuruh bercerita bilangnya tak tahu. Temannya bercerita dia bukan banyak bercerita di belakang. Oke, jadi kita bercerita. Kalau bandar dari kalimat dia, yang ditanya ke dia aja. Tapi kalau kita tanya, jadi sekarang ini terserah ya. Kita mau belajarnya kayak mana, mau ada yang jungkir balik itu nggak apa-apa. Karena nanti toh video ini akan ditonton sama sekolah. Daripada capek misalnya, bilang jangan
tugasnya. Perkenalkan, saya Alicia. Saya bercerita tentang daerahku. Saya berasal dari Kalimantan. Daerah di sana daerah di pesisir pantai. Mata pencariannya menjadi nelayan. Selain menjadi nelayan, ada juga yang bekerja sebagai pedagang. Yang apa ini? Rambut pendek ini, pintar. Dan pembantu tetangga. Oke, tangan buat Alicia. Di mana tadi katanya dia tinggal? Di Layang. Lingkungan daerah seperti apa sih yang dimulai di sekitar Layang? Di depan. Jawab. Apalagi kalau jawabannya benar, oke? Kamu termasuk orang yang pintar, Oke, Kinara? Ya. Apa kata pencaharian di pesisir pantai tadi? Nelayan. Apa? Pencaharian petani. Mungkin mengalami seperti apa? Oke. Selanjutnya. Saya akan menceritakan hasil saya di Lampung Raya. Meskipun biasanya sangat yang ada pekerjaan di situ, cuma ada hal yang terjadi. Pekerjaan saya di situ hanya buat batu, tapi saya bekerja. Oke, kita segera. Ini. Sekarang diskri aku. Balik. Ini terakhir. Ya, balik nanti ditanya yang dari kolam mandi. Kenalkan, Saya tinggal di Sleting. Saya yang bilang dapat pekerjaan di sana beli di sana
Bermain bola di lapangan siap main bola, saya mandi Soalnya tadi sepanjang kalian bercerita, kebanyakan kayaknya ceritanya yang mau diceritakan. Mau mendengarkan ini saya, Miss, ini ada nanti gambarnya tuh isinya banyak sekali saya Bisa aku main saya tuh ada mandi yang tadi itu tempatnya. Bukan kau ngapain aja ya. tinggal bukan dalam. Aku sering Banyak kan ceritanya kayaknya kan dari cerita sama itu skin dari sampai yang ada Enggak tahu. yang itu saya tinggal di Rengaran. Yang kami daerah apa itu? Daerah Sumatera Barat. Sebelahnya pedesaan. Lagi gantinya. Apa? Yang dia saya main Udah banyak kali. Semuanya sudah selesai bercerita. Ya, dengan Ya, pokoknya punya pulang. Punya ibu. Ya, sini. Nanti Hah?
Itu bang, itu bang. Maaf ya teman-teman. Mana dia lagi? Ini semuanya dulu. Sudah ya semuanya. Biar Sar, dari mana Sar? Ya, ayo. Oh, gimana dia? Apa lo? Semuanya mendengarkan. Siapa hadiah? Saya, Miss. Miss. Jadi udah bisa didengarkan ya, kita bagi hadiah. Iya, Miss. Hadiahnya di sini. Enggak. Nanti kalau si baik kupingkan tapi dulu lah mau dikasih hadiah. Nah, kepala sekolah karena jadi dikasih yang hadiah kayak gitu ya Pak Isya. Iya. Oke. Jadi adik-adik semua setiaplah atas akan tidak tahu lingkungan seperti apa daerah yang ditinggali. Apakah itu perkotaan, apakah itu pedesaan, atau pegunungan, atau pesisir pantai. Pekerjaan apa di daerahku? Banyak tadi dari cerita-cerita kita yang kita sendiri nggak tahu lingkungan kita itu seperti apa. Nah, karena itu adik-adik, dengan belajar ini kalian harus lebih peduli untuk menjaga dengan kondisi lingkungan kalian seperti apa, tetangga, menjaga daerah kalian, tempat kalian tinggal. Oke, kita dulu untuk Alicia. Kita kasih dulu hadiah untuknya, oke? Miss. Apa? Tidak. Oke, terima kasih Alicia. Nah, diharapkan setelah ini kita mengetahui seperti apa daerah kita tinggal, lebih peduli. Masa kita pekerjaan di daerah itu kita nggak tahu, ya kan? Bagaimana kondisi lingkungan di sekitar daerah itu kita nggak tahu. Oke, bisa? Bisa? Jangan dulu, pas kayak gini nggak ada dengar suara, tapi nanti aku ngomong semuanya mau bersuara. Bisa? Ini kelas ini kan, kalau aku suruh menjawab atau cerita belum sekali suaranya. Dan yang sudah mendengar suara ya, yang apa nanti aku kasih hadiah satu. Ayo, mulai dari atas. Ayo bersuara dulu. Nama aku Atta. Ya, bilang coba. Iya. Kalau nggak kata-kata dia cepat sini. Nama aku Atta. Cek. Bersuara dulu. Abang itu di belakang. Baru jangan begitu dengan dia baru kasih dia cepat. Nama aku Atta. Ayo, nggak mau? Biar gantian. Ya, cepat Pak. Is apa tuh Miss? Ya. Miss, mau aja 20.000. Ayo, Miss apa tuh Miss? Gantian ya Miss. Nama aku adalah Atta Manisya. Ada Pak? Dengar. Ya. Oke. Ayo, bisa. Agak sebalas. Agak mantu, agak tinggi soalnya, jadi susah itu dengar. Aku buat dulu dia dengar, coba. Nama aku Victor. Harus kayak gini ya kalau menjawab ya, jangan kalau ribut kayak gini semua suaranya. Ayo, Indonesia. Ya, please. Habis aku habis. Namaku dan nama panjangku Alicia Natania Yusadin Pengaturan. Dengar Bang? Nah. Nah, ini panjang semua. Anjay. Iya. Aisyah. Wah, sudah bisa bersama di sini sudah buka. Waktu situ lucu. Ya. Segitu bahasa. Cara ada nggak Bang? Enggak. Kamu nggak dengar abangnya? Wah. Kami bersama Aisyah Alika. Dengar Bang, siapa namanya Bang? Aisyah Afika. Oke. Lanjut. Miss, mana siapa Miss? Makanya dia coba dulu. Nama aku dia Hidayah Dengar Bang? Ya lanjut.
yang unik. Namaku adalah Dengar, Pak? Siapa? Dengar, Pak? Namaku adalah Dengar, Pak? Siapa bakalan? Hasyifa Putri. Oke. Lanjut. mana? Iya. Nama saya Timara Asilia. Siapa bakalannya? Gak dengar kamu. Nama saya Timara Asilia. Andi. Siapa bakalannya? Kinara. Asilia. Lanjut.